Sebelum mengetahui bagaimana cara penerapan alat peraga Pansitar atau papan transformasi pintar, saya akan menjelaskan maksud dan tujuan alat peraga ini dibuat. Pansitar ini adalah salah satu alat peraga yang digunakan untuk mempermudah belajar siswa dan mengatasi kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran konsep geometri transformasi. Maka, melalui alat peraga ini, siswa dapat berpikir kritis dalam pembelajaran konsep geometri transformasi. Alat peraga ini dibuat dengan diagram Kartesius yang mencakup 4 materi, yaitu translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Selanjutnya, kita dapat melihat cara penerapan alat peraga Pansitar. Materi yang pertama yaitu translasi. Dengan contoh soal, diketahui belah ketupat ABCD dan yang ditentukan yaitu bayangan belah ketupat ABCD jika ditranslasikan sejauh 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Oke, untuk titik yang pertama yaitu 2, 0. Jadi kita tusuk menggunakan pushpin pada titik 2, 0. Titik yang kedua 8, negatif 2. Titik yang ketiga yaitu 6, 4. Dan titik yang keempat yaitu 0, 6. Jangan lupa dari keempat titik tersebut harus kita tusuk menggunakan pushpin. Setelah itu kita hubungkan titik-titik tersebut menggunakan benang. Selanjutnya, kita akan mencari bayangan dari bangun belah ketupat di samping yang akan ditranslasikan sejauh 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Pertama, kita coba pada titik D yaitu 0, 6. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri dan 1, 2, 3 ke bawah. Jadi diperoleh bayangan yaitu negatif 5 dan 3. Untuk titik A, B, C caranya sama, yaitu kita geser ke kiri sebanyak 5 titik. Setelah itu kita geser ke bawah sebanyak 3 titik. Lalu kita hubungkan keempat titik tersebut menggunakan benang, sehingga diperoleh bayangan titik A yaitu negatif 3, negatif 3, titik B, 3, negatif 5, titik C, 1, 1, dan titik D yaitu negatif 5, 3. Materi yang kedua yaitu rotasi. Dengan contoh soal, menentukan bayangan segitiga ABC dan jika dipetakan oleh rotasi dengan pusat 0, 0 sejauh 90 derajat. Cara penerapannya yaitu sediakan segitiga siku-siku sesuai dengan titik A, B, C. Lalu letakkan segitiga yang kongruen dengan segitiga warna hijau. Jangan lupa siapkan busur dan mika untuk merotasikan segitiga tersebut. Selanjutnya tinggal kita rotasikan sejauh 90 derajat sehingga diperoleh titik A negatif 9, 2, titik B negatif 1, 8, dan titik C yaitu negatif 1 dan 2. Oke, untuk materi yang ketiga yaitu refleksi. Dengan contoh soal, diketahui sebuah bangun datar jajar genjang A, B, C, D dan yang ditentukan yaitu bayangan dari jajar genjang tersebut. Setelah itu direfleksikan terhadap sumbu Y. Cara penerapannya seperti biasa, kita siapkan jajar genjang tersebut sesuai dengan keempat titik yang telah diketahui. Jangan lupa siapkan mika untuk merefleksikan bangun tersebut. Lalu kita siapkan bangun datar yang kongruen dengan bangun awal tadi. Setelah itu kita letakkan di atas mika. Selanjutnya tinggal kita refleksikan terhadap sumbu Y sehingga diperoleh bayangan dari titik A adalah negatif 1, 1, titik B negatif 7, 1, titik C negatif 9, 5, dan titik D negatif 3, 5. Materi yang keempat yaitu dilatasi. Dengan contoh soal, diketahui segitiga ABC dan yang ditentukan adalah bayangan dari titik-titik sudutnya jika dilatasi terhadap titik pusat dengan faktor dilatasi yaitu 2. Untuk cara penerapannya seperti biasa, kita siapkan bangun segitiga sesuai dengan titik-titik yang telah diketahui.
Selanjutnya, siapkan lidi untuk menghitung berapa perbesaran dari masing-masing titik koordinat tersebut. Caranya yaitu letakkan lidi dari titik pusat sampai titik-titik yang telah diketahui. Nah, titik A yaitu 1, negatif 4. Jadi 2 kali perbesarannya adalah 2, negatif 8. Jangan lupa kita kasih tanda menggunakan push pin. Titik yang kedua caranya juga sama, kita letakkan lidi dari titik pusat sampai titik B. Jadi 2 kali perbesarannya yaitu 10, negatif 8. Titik yang ketiga 2 kali perbesarannya yaitu 4, negatif 2. Sehingga diperoleh perbesaran dari titik A yaitu 2, negatif 8, titik B 10, negatif 8, dan titik C 4, negatif 2.